Halo, saya Rasya sebagai reporter 1. Aku Carla sebagai reporter 2. Aku Nimas sebagai reporter 3. Hai, aku Naya sebagai reporter 4. Aku Carlina sebagai jurnalis. Aku Raka sebagai editor dan kameramen. Selamat menonton! Selamat pagi pemirsa, kami melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Jember, di mana sekolah ini baru saja meluncurkan sistem e-presensi terbaru untuk meningkatkan kehadiran dan ketepatan waktu siswa. Saya, Rasya Putra, dan rekan saya yang berada di lapangan untuk mewawancarai narasumber. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Carla Sarepina Wilangsitohang. Di sini saya akan mewawancarai Pak Faiz sebagai salah satu pengguna e-presensi di SMA Negeri 1 Jember. Permisi Pak, Ya. Saya di sini ingin bertanya tentang penggunaan e-presensi. Apakah Bapak lebih nyaman memakai e-presensi melalui ponsel atau fingerprint? Oke, menurut saya untuk penggunaan e-presensi itu sendiri itu kan digunakan melalui handphone, ya. Jadi melalui handphone itu sangat memudahkan siswa ataupun guru pengguna itu terkait dengan kemudahan lokasinya. Jadi kan kalau e-presensi itu merekam lokasi. Jadi ketika siswa sudah datang di sekolah, itu siswa dengan mudah untuk melakukan e-presensi. Kemudian kalau misalkan terkait dengan apa namanya tadi? Fingerprint itu kan memang untuk saat ini masih belum dilakukan. Nah, tetapi fingerprint itu akan terekam secara otomatis di sebuah pangkalan data. Nah, itu juga bisa bermanfaat ketika siswa masuk ke sekolah kemudian langsung ke fingerprint tanpa menggunakan handphone. Jadi kedua hal itu memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Baik, terima kasih Pak. Lalu, bagaimana e-presensi membantu Bapak dalam memantau kehadiran siswa secara lebih efektif atau tidak? Ya baik, kalau misalkan e-presensi itu kan ketika ada siswa yang tidak masuk itu kan akan dikirim surat melalui e-presensi itu. Nah, untuk mengendalikan apakah siswa itu memang masuk di sekolah atau tidak, maka ada langkah berikutnya selain di e-presensi itu bisa melihat anak itu masuk atau tidak. Ya, pengguna atau guru BK itu juga mengecek di setiap kelasnya apakah memang anak ini masuk atau tidak, seperti itu. Jadi selain e-presensi harus ada langkah selanjutnya untuk memastikan data yang ada di e-presensi itu tepat sasaran. Baik. Lalu, apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada guru dan staf mengenai penggunaan e-presensi sendiri? Ya, jadi sebelum ajaran baru itu biasanya guru itu diberikan informasi terkait dengan e-presensi. Jadi presensi kehadiran dan juga presensi izin sakit itu bisa digunakan oleh guru dan juga staf. Jadi sebelumnya memang sudah disosialisasikan. Oke, terakhir Pak, bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap penggunaan e-presensi sejauh ini di sekolah? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika e-presensi itu sudah dilakukan, maka akan ada kelebihan dan kekurangan ya, berdasarkan temuan saya sebagai guru gitu ya. Jadi ada anak-anak yang memang tersendat tidak bisa absen karena jaringannya. Nah, kalau e-presensi kan itu masuk ke dalam internet, jadi sehingga anak-anak yang habis kuotanya kemudian sinyalnya tidak ada itu akan menghambat presensi itu di dalam e-presensi. Jadi, tetapi kelebihannya itu bisa memudahkan siswa tanpa berkumpul di suatu tempat untuk fingerprint, tetapi dia bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah, entah di hall ya biasanya anak-anak kemudian di lobi depan itu bisa melakukan e-presensi secara mandiri seperti itu. Baik, terima kasih Iya, Pak sama-sama. sudah bersedia menjawab. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Rahma sebagai guru BK. Permisi Bu, saya ingin menanyakan apakah e-presensi ini sudah diterapkan sepenuhnya untuk absensi siswa atau belum? Untuk penerapannya sudah, tapi mungkin masih banyak anak yang belum menggunakannya. Seperti maksudnya lupa-lupa gitu loh, jarang absen juga ada seperti itu. Selanjutnya, jika memang sudah diterapkan, mengapa masih diperlukan absensi manual?
Oke. Yang namanya sistem itu kan ada human errornya. Jadi kita mengantisipasi ketika ada error pada sistem, kita pakainya manual seperti itu. Di mana lokasi strategis untuk para murid biasanya melakukan e-presensi? Di mana saja sih gitu, yang penting di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu Rahma tentang implementasi e-presensi di sekolah ini? Pandangan implementasinya ini mengarah kemana ini? Mengarah ke ya e-presensi itu. Implementasinya sebenarnya sudah cukup baik ya kan, cuman eksekusinya kadang anak-anak itu lupa, kadang mengentengkan juga karena errornya sistem, terus akhirnya dia malas absen seperti itu aja sih. Secara keseluruhan sudah baik. Apa saja manfaat yang Ibu rasakan dari penggunaan e-presensi dibandingkan dengan metode presensi manual? Kalau manfaat dari e-presensi ini kan kita lebih jauh mudah untuk memantau siswa itu ada di mana. Itu aja. Selebihnya enggak, ya biasa sih pada umumnya gitu. Oke. Yang terakhir, apakah ada tantangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam penggunaan e-presensi itu? Dalam penggunaan e-presensi ini banyak anak-anak yang laporan lupa lupa password di situ. Terus sistemnya kadang kan juga error, itu kendalanya kita. Selebihnya enggak, tapi juga ada sih ketika anak-anak izin tidak masuk kayak gitu, itu kendalanya anak-anak ada error pada saat penguploadan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya udah di ruangan TU bersama Bapak Heru Teguh Santosa. Ya, Selamat siang Bapak. ya. Jadi di sini saya akan bertanya bagaimana dan siapa yang berperan dalam proses awal munculnya inovasi tentang e-presensi di semasa ini. Jadi awalnya itu ketika pandemi. Oh, pandemi. Berarti 2019, 2020, 2021 ketika pandemi maka absensi itu tidak boleh lagi menggunakan finger. Dulu ada fingerprint di depan lab 3 itu ada fingerprint, jadi absen menggunakan finger itu karena takut terpapar. Akhirnya dibangunlah keinginan dari kepala sekolah, dari stakeholder yang ada di sekolah, waka-waka ya, bagaimana kiranya untuk absensi itu tidak bersentuhan langsung antar satu dengan yang lain atau dengan alat yang lain, tapi menggunakan program yang disebut dengan e-presensi. Maka dibangunlah sistem bagaimana caranya supaya absen tidak lagi bersentuhan langsung, tapi menggunakan device masing-masing. Itu dibangun kurang lebih hampir 1 tahun karena banyak perbaikan dilakukan oleh ide-idenya muncul dari kita, sistemnya dari kita, pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi oleh web developer lain yang kemudian diunggah di dalam Play Store supaya jika ada yang memerlukan bisa mendownload langsung dengan konfirmasi dari kita. Ya. Baik begitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses pembuatan aplikasi e-presensi itu menggunakan biaya yang lumayan? Kalau biaya relatif ya, karena di program, jadi untuk patokan harganya itu tidak bisa disebutkan di sini, tapi yang pasti lebih dari 10 juta lah waktu itu, waktu proses pembuatannya itu, karena memang dibutuhkan pemikiran bagaimana ketika program itu berjalan. Awalnya memang ada banyak persoalan, tapi berikutnya lancar seperti yang terjadi sekarang. Oh, untuk prosesnya nih Pak, memakai waktu berapa lama? Kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apakah e-presensi ini tuh sangat efektif untuk absensi siswa saat ini? Pada saat berjalan pertama sangat efektif sekali,
persoalannya adalah ada beberapa siswa yang menggunakan device iPhone itu tidak direkomendasi, tapi sekolah menyediakan tab di bimbingan dan konseling untuk menggunakan device yang support dengan hipersensi ini. Kalau berbicara tentang efektivitas, tentunya sangat efektif. Ketika timbul persoalannya bukan dari softwarenya, tapi dari semangat siswa untuk memulai, sehingga ada yang lupa, ada yang apa, kemudian muncul persoalan-persoalan baru. Sesungguhnya bukan persoalan, tapi adalah hal-hal yang kadang-kadang orang tua karena semua absen itu akan di forward menggunakan WA blasting ke orang tua, sehingga anaknya tidak absen karena dikirim beritanya di atas jam 8 bahwa anaknya tidak sekolah, padahal anaknya lupa absen. Untuk itu disokong dengan dari bimbingan dan konseling menggunakan absensi manual. Jadi pertanyaannya bukan persoalan efektif atau tidak, tapi ketika penggunaan itu ada selalu hal-hal yang perlu diperbaiki. Kalau efektif, sangat efektif sekali. Oh, baik. Terima kasih ya Pak, penjelasannya sangat membantu sekali. Oke. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya sudah bersama Bu Tia sebagai guru BK dari SMA Negeri 1 Jember. Permisi Bu, saya ingin bertanya mengenai e-presensi. Menurut Ibu, sekarang dengan adanya e-presensi, tetapi siswa tetap harus mengirimkan surat izin ataupun surat sakit ke sekolah. Menurut Ibu, apakah dengan adanya e-presensi itu sendiri masih efektif? Sebenarnya efektif tidak efektif ya itu tergantung dari teknis pelaksananya aja sih ya. Kalau dari saya pribadi, kalau menggabungkan antara yang manual dengan yang digital lah kalau bisa bilang gitu kan, perkembangan teknologi seperti itu, e-presensi itu sebenarnya cukup bagus. Cuman sekarang ini kan kalau dari saya itu agak kesulitan kalau misalnya kita mau ngerekap atau melihat kehadiran siswa hanya dari e-presensi, karena dari sistem itu tidak bisa merekapitulasi secara otomatis gitu kan. Misalnya kayak Carla sendiri itu dalam seminggu ini sudah nggak masuk berapa kali gitu kan. Kalau misalnya direkap secara secara yang nggak kita perlu hitung satu-satu nih, Carla nanti di sini nomor 1 Carla nggak masuk, terus nanti di sini yang nggak masuk lagi Alvin, nanti di sini Carla lagi, Alvin lagi, Carla lagi, nggak yang menjadi satu gitu loh, nggak yang sistematis gitu tuh kan. Itu juga kesulitan bagi kami untuk mengidentifikasi nih mana kira-kira anak-anak yang kayak mungkin alpanya banyak atau sakitnya banyak gitu kan, seperti itu. Kenapa memang kalau manual siswa tetap disuruh kirim surat itu untuk arsip kami, data kami ketika nanti suatu saat ada miss antara hasil rekapan dengan ini siswa gitu kan. Kayak dulu pernah soalnya bilang Pak saya masuk terus, saya nggak pernah alpa, ternyata ya memang dia nggak pernah ngirim surat dan memang ada datanya kalau dia tuh nggak ada satu waktu dia tuh nggak masuk gitu loh, karena ada tanda tangan ketua kelasnya kan di buku absennya, seperti itu. Selanjutnya, sebelum adanya e-presensi di sekolah ini kan sudah ada sistem fingerprint. Menurut Ibu sendiri sebagai guru BK, yang lebih efektif itu e-presensi atau fingerprint? Kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau sejauh ini saya lebih suka dengan sistem yang kemarin. Karena dari sistem kemarin itu ada rekapitulasi. Jadi kan biasanya gitu kalau ada fingerprint sekitar setengah 8 atau jam 8 oleh operator tuh biasanya nanti sudah direkap nih. Anak-anak sudah teridentifikasi, anak-anak yang nggak cek log itu siapaan gitu kan, yang nggak cek log itu siapaan, sudah ada rekapnya. Nanti kita buat jalan, buat keliling itu, buat staff yang dimintai tolong waktu itu oleh kesiswaan untuk keliling untuk membantu absen gitu kan. Itu keliling nanti, oh ini kenapa Carla ada, oh ada Pak, kenapa kamu tadi kok nggak fingerprint gitu, oh tadi antri Pak gitu, atau ininya nggak ke-detect Pak gitu misalnya. Nah jadi kan kita tahu nih alasannya apa gitu, dan jadi anak-anak tuh nggak ada yang berani bolos
gitu. Kalau andaikan e-presensi bisa seperti itu, jadi kita punya rekapan nih anak-anak yang nggak e-presensi siapa gitu kan, jadi kan ada tindak lanjutnya gitu loh. Nah selama ini kan nggak ada. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya bersama seorang siswa yang bernama Hafil. Menurutmu, bagaimana mengenai penggunaan e-presensi? Kalau menurut saya kurang efektif karena e-presensi itu tidak sering terjadi error begitu. Jadi kan sekarang kan e-presensi kan ini ada dua, e-presensi digital dan e-presensi manual. Jadi menurutmu e-presensi digital ini apakah efektif atau maksudnya apakah penting? Ya mungkin menurut saya dari digital atau maupun langsung sama-sama penting. Mungkin kalau dari digital itu mungkin dari pihak sekolahnya mungkin memperbaiki dari sistem e-presensi tersebut agar tidak sering terjadi error gitu. Terima kasih. Sekian berita yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di berita kami yang menarik selanjutnya.